kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisma Sela, saya berasal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya dari materi yang mana mata kuliahnya adalah perilaku organisasi. Di sini ada materi kepemimpinan. Kalian tahu nggak sih materi kepemimpinan apa? Nah, materi kepemimpinan ini itu menghubungkan suatu organisasi yang mana bisa meleadership sebuah anggotanya untuk menciptakan planning yang baik. Kemudian ada macam-macam yang termasuk dalam kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama ada demokratis, orientir, dan paternalistik, militaristik, karismatik. Nah, dalam teori ini ada teori kontemporer juga yang mana dia lebih ke etika, cara bertanggung jawab, dan bagaimana bisa mengayomi anggota-anggotanya tersebut. Nah, dalam kepemimpinan ini masuk ke dalam tindakan seorang pemimpin yang bisa mengendalikan atau menghandle situasi untuk bisa menciptakan tujuan bersama-sama sebagai timnya tersebut. Kemampuan seorang dalam kepemimpinan ini itu yang pertama bisa memotivasi semua yang mencakup sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah pencapaian untuk menunjukkan sesuatu yang lebih komprehensif. Nah, kemudian menurut pengertian kepemimpinan ini itu berasal dari pemimpin ya. Itu mengandung pengertian, mengarahkan, membina, memimpin, mengayomi. Kemudian pemimpin itu aktivitas di mana mereka itu lebih memegang kekuasaan. Dalam hal memegang kekuasaan ini, mereka tuh lebih bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suatu hal yang dalam pengambilan keputusan. Kemudian kepemimpinan itu bisa menggerakkan dan menghargai orang lain, yang mana anggota-anggota itu lebih menghargai pemimpin dulu, baru ke yang tim lain gitu. Kemudian kalau kepemimpinan sendiri kan beda-beda ya dalam suatu kondisi di sebuah lingkungan kita, seperti pemimpin di rumah, seperti apa ya, seperti remaja, seperti RT misal pemimpinnya, kemudian seperti organisasi di kampus gitu. Nah, kalau kepemimpinan di organisasi ini lebih mengarahkan kepada sistem pekerjaan anggota kelompok, jadi anggota tim gitu. Dalam organisasi itu memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dua hal ini saling menguntungkan, yang mana untuk mengarahkan, membina, dan memotivasi serta bisa bertanggung jawab dalam mengatur anggotanya tersebut gitu. Nah, kemudian ada 4 macam peranan penting dalam kepemimpinan, yang mana tadi sudah saya jelaskan. Ada demokratis, otoriter, karismatik, materialistik, terus paternalistik. Kemudian kalau dari apa yang saya ketahui dari 4 macam peranan penting dalam pemimpin ini, yang pertama ada vice sebagai manajer, yang mana dia tuh lebih memplanning, merencanakan, dan dalam itu masuk dalam organisasi dan pengawasan. Yang kedua ada pemimpin atau leader.
itu kayak manajernya lebih ke bawahan dari atasnya. Yang ketiga ada manajer bawahan yang mana bisa seperti koor divisi dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini itu ada instruktif atau mana ini tuh lebih berisi pada perintah dari atas kepemimpinannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Kemudian ada fungsi konsultatif yang mana itu mereka lebih berkomunikasi secara dua arah untuk menciptakan pertimbangan dengan orang-orang yang lebih tinggi kepada bawahannya. Kemudian ada fungsi partisipasi, itu lebih pengambilan keputusan yang mana untuk memperoleh kesepakatan yang mana lebih menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat ada fungsi delegasi, ini itu menetapkan keputusan seseorang yang mana adalah kepercayaan pemimpin terhadap orang-orang yang dipercayai dari timnya tersebut. Gaya pemimpin itu adalah suatu pewujudan tingkatan yang mana tingkah laku seseorang pemimpin yang menanyakan dalam pemimpin tersebut. Nah, itu biasanya membentuk pola tertentu tergantung dengan organisasinya tersebut. Dan gaya kepemimpinan itu ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada demokratis, otoriter, karismatik, militeristik, paternalistik. Di kelima ini lebih ke dalam orang-orang yang dipimpin secara subjek, usahanya itu memanfaatkan kemampuan setiap orang dalam organisasi untuk berpartisipasi menciptakan visi-visi yang dituju planning tersebut. Kayak dalam gaya otoriter ini mendapatkan kekuasaan tangan satu tangan atau kelompok yang mana pemimpin itu lebih bertindak secara penguasa tunggal. Yang ketiga itu ada pemimpin bebas atau karismatik militer. Jadi dalam kepemimpinan ini juga disebutkan oleh Robin dan Zutke. Beliau sendiri mengatakan bahwa kepemimpinan ini lebih mana mereka lebih memotivasi, yang pertama memotivasi timnya, anggotanya, bawahannya. Yang kedua memimpin, bisa meleader anggota-anggotanya untuk mencapai visi misinya tersebut, yang mana mereka tuh lebih bisa bertanggung jawab, mempunyai etika, terus mempunyai visi misi, mempunyai tanggung jawab dan janji yang sesuai dengan kesepakatan antara tim salah satu anggotanya. Nah, dalam teori ini, kepemimpinan ini adalah juga teori konjungsi. Teori konjungsi ini itu yang pertama itu kecocokan tingkatan yang mempengaruhi situasi. Kecocokan ini berupa teori yang mana sesuai dengan kondisi untuk menyamakan lingkungan satu dengan lingkungan dua, yang mana bisa menciptakan sebuah plan yang baik. Kemudian yang terakhir ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini itu jalur tujuan. Sesuai dengan tujuannya, model ini partisipan pemimpin ini lebih ke kontribusi terhadap timnya tersebut. Nah, di sini ada rangkuman ya. Rangkumannya itu adalah discipline understanding group behavior. Behavior ini tindakan seseorang yang mana bisa memimpin suatu organisasi atau komunitas lingkungan yang mereka lebih bisa menghandle serta memimpin anggota-anggotanya tersebut. Jadi kesimpulan pada materi ini itu adalah pemimpinan
dirinya. Nah, kalau ekstrovert sendiri ini mereka tuh lebih dipahami oleh anggota-anggotanya seperti lingkungannya, komunitasnya dan lain sebagainya. Dalam contohnya saya bawakan ini masuk dalam karismatik dan partnership yang mana bisa mengayomi dan mana bisa memimpin dan memotivasi oleh lingkungan sekitar untuk menciptakan visi misi proyek pada sebuah organisasi atau sebuah komunikasi tersebut, yang mana bisa seperti mereka tuh lebih beretika, lebih berjanji, lebih bertanggung jawab, serta mengontrol sebuah komunikasi agar tercipta yang lebih baik itu. Jadi termasuk dalam hal-hal ini, dalam materi kepemimpinan ini, jadi mereka lebih bisa memimpin yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan saya.